Bismillahirrahmanirrahim. Menyakiti pribumi termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi monyet satu itu si Idris bin Salim apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa ditautkan dan disatukan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini video telah kita saksikan di awal tadi. Memang rasanya ini tidaklah pantas ya diucapkan oleh seorang pengampu ataupun seorang kiai kepada ulama lainnya. Ya, maka kita sebagai sesama muslim ini telah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun, kata Rasulullah. Mencela, menghina sesama muslim itu adalah perbuatan fasik. Sementara siapapun yang memerangi sesama muslim itu adalah perbuatan kekufuran. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret itu rasanya itu tidak pantas. Apalagi beliau ini adalah seorang tokoh, ya, kemudian bahasa yang dia sampaikan itu pun tidaklah patut disematkan kepada tokoh muslim juga yang berada di Sulawesi Tengah. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lengkapnya mari kita simak dulu apa yang mereka sampaikan melalui video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Komda Al-Khairat Kabupaten Parigi Motong menyikapi pernyataan Fuad Pleret pada salah satu kanal YouTube yang menyatakan bahwa guru tua adalah monyet dan seorang pengkhianat. Atas pernyataan ini, Abnaul Khairat seluruh Indonesia merasa dizalimi karena selama ini Al Khairat tidak bermasalah dengan siapapun, termasuk dengan Fuad Pleret. Atas kejadian tersebut, Komda Al Khairat Parigi Motong menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret sebagai pernyataan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pemimpin pondok pesantren karena tidak beradab. 2. Mendesak pihak Polres Parigi Motong untuk menyampaikan aspirasi warga Al Khairat Kabupaten Parigi Motong agar menyampaikan informasi ini kepada Bapak Kapolri untuk segera menangkap dan mengamankan Fuad Pleret yang telah melakukan ujaran kebencian melalui media sosial yang telah mencederai hati warga Al Khairat. 3. Segera melakukan proses hukum terhadap Fuad Pleret yang secara jelas dan nyata telah melanggar Undang-Undang ITE serta mengancam disintegrasi bangsa. 4. Tidak ada kewenangan sedikit pun dari Fuad Pleret untuk menghina dan mencampuri urusan guru mulia kami, Habib Idris bin Salim Al-Jufri dan lembaga Al Khairat. Kami menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara Fuad Pleret adalah perbuatan iri hati dan dengki kepada Al Khairat yang saat ini mengalami kemajuan, dan orang seperti ini pantas dihukum seberat-beratnya. 5. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, kami berharap agar memerintahkan seluruh lembaga terkait untuk menangani kasus ini secara transparan dan cepat agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Demikian pernyataan sikap dari Komda Al Khairat Kabupaten Parigi Motong serta seluruh warga Al Khairat Kabupaten Parigi Motong. Semoga seluruh pihak terkait segera mungkin menindaklanjuti proses hukum kepada Fuad Pleret demi terciptanya rasa aman dan damai bagi warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Parigi, 28 Maret 2025, Komisariat Al Khairat Kabupaten Parigi Motong, Komisaris Abdul Nur SPD MSI, Sekretaris Abdul Malik SE. Takbir! Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Gus Fuad Pleret pun mungkin telah menonton video yang
menjadi reaksi dari masyarakat Sulawesi sana, sehingga beliau pun, Gus Fuad Pleret pun meminta maaf atas kekeliruan dan kesalahannya. Namun Gus Fuad Pleret mengklarifikasi di sini bahwasanya ungkapan monyet itu bukan diperuntukkan bagi Habib. Namun ya pada kenyataannya sudah jelas di awal YouTube tadi yang kita saksikan, di sana sudah jelas sekali Gus Fuad Pleret memang mengalamatkan ucapan tersebut kepada Habib ataupun guru tua ini. Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Semoga apa yang terjadi antara Gus Fuad Pleret dengan saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi Tengah di sana bisa diselesaikan hal ini, permasalahan ini dengan cara baik-baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Ada kekhawatiran kita, ini adalah upaya umat diadu domba dan adanya upaya pihak ketiga untuk mengadu kita sesama kaum muslimin. Terkait laporan
sudah kami terima. Ini tanda bukti laporannya. Jadi di sini yang diadukan kepada Kapolres Morowali bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penyemaran nama baik. Penyemaran nama baik ini terjadi pada hari Kamis, laporan ini pada hari Kamis tanggal 27 Maret melalui media online berupa YouTube, aplikasi YouTube dengan nama akun Gus Fuad Channel, dengan mengatakan, nggak perlu saya sebutkan ya kata-katanya, yang jelas laporan ini sudah saya terima. Saya jelaskan pada saudara-saudaraku semua, ini laporan sudah kami terima. Hari ini juga saya sudah perintahkan ke staf untuk segera diproses penanganannya. Namun karena ini laporan bersifat banyak laporannya, kemudian laporan ini juga kejadiannya atau lokus deliknya tidak di wilayah hukum Polres Morowali, maka penanganannya kami limpahkan ke Polda Sulawesi Tengah. Jadi paling lambat besok laporan ini saya pastikan sudah saya kirim ke Polda untuk segera ditindaklanjuti di tingkat Polda. Mengingat laporan ini juga sudah ada di Direktorat Siber Polda Sulawesi Tengah. Begitu ya. Jadi saudara-saudaraku semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kegiatan berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan tertib. Dengan ini laporan, tanda bukti laporan saya serah terimakan kepada perwakilan dari teman-teman semua. Begitu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari peristiwa ini dengan kejadian ini bisa kita ambil hikmah dengan cara tidak gampang, tidak mudahnya mengeluarkan kata-kata yang memang itu menyakiti sesama saudara kita sebagai kaum muslimin. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bersatulah kaum muslimin, sesungguhnya Allah mencintai kita dengan persatuan dan Allah membenci ketika kita bermusuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.